cakep banget dan Endu juga anteng banget sebenarnya. Hari ini ya persiapannya ini termasuk Roro Jonggrang ya. Kita cuma ada waktu 2 minggu karena emang tadinya pengennya intimate aja, acara keluarga. Cuman banyak banget yang pengen ketemu sama Endu, jadi kayaknya sekalian bikin acara aja deh biar semua bisa ketemu sama Endu juga gitu. Dan gak nyangka rame banget ternyata yang datang, antusias teman-teman aku yang pengen ketemu sama Endu yang belum punya kesempatan ketemu, hari ini baru pertama kali ketemu gitu. Happy. Terus prosesinya tadi benar-benar Jawa banget ya, karena orang-orang yang ngadain tedaksitannya itu langsung dari Jogja. Asli. Ini posisinya acara ini sudah dikonsepin sudah lama atau seperti apa? 2 minggu. 2 minggu. Sudah dibicarakan dengan adat Jawa dan segala macam. Yes. Karena kebetulan aku lahir di Cilacap, Jawa Tengah. Mami aku juga orang Jawa, jadi darah aku sebagian Chinese, sebagian Jawa. Kalau kemarin udah ngerayain Sinciaan ya, kayaknya aku harus ngadain juga ini 7 bulanan Tedaksitan ini. Tadi pilih apa aja, baby? Jumat Agung ya kayaknya. Iya, pas banget sama Jumat Agung. Cuman aku siap sempetin tadi buat berangkat Jumat Agung juga. Kenapa bisa pas dengan Jumat Agung? Karena Tedaksitan itu kan harus ngikutin hari dan weton lahirnya Endu kan. Nah, itu tuh tepat di tanggal 3 ini dan Jumat gitu, dan bertepatan dengan Jumat Agung. Tadi milih apa aja, Kak? Injak apa tadi tuh yang Iya. Nggak boleh ceritain tuh injak apa aja. Itu ya prosesinya aja sih, prosesinya kayak naikin anak tangga juga, itu kayak ngajarin Endu harus dari, kalau mau naik ke atas itu harus pelan-pelan dari bawah dulu gitu. Ketika udah nyampe atas, di atas puncak, pelan-pelan turun ke bawah karena itu kan udah muter ya. Jadi ketika udah ada di atas harus ya pelan-pelan nanti ada di bawah juga gitu. Mulutnya Endu hidup ngejalanin gitu ya kayak. Nanti ada masuk kurungan juga Pak. Iya, jadi masuk kurungan ayam ini disuruh milih, ada beberapa, ada uang, ada pesawat, ada gitar, ada ini, ada mobil, ada banyak. Nah itu biasa kalau diambil, mudah-mudahan masa depannya seperti apa yang diambil kelak. Tadi ambil apa? Endu tadi pertama kali ambil pesawat, abis itu ambil gitar, abis itu ambil uang. Uangnya yang warna merah ya, Kak? Yes, uang warna merah. Mulutnya Endu tadi gimana, Kak? Selama jalani prosesi acara tadi, mulutnya Endu. Moodnya Endu, jadi gini, ini kan hujan terus ya setiap hari kan. Aku tuh agak takut karena acaranya tuh ada yang indoor dan outdoor. Aku khawatir makanan-makanan, terus banyak mainan-mainan juga di luar kena hujan. Jadi aku pakai pawang. Jadi panas banget, nggak ada angin sama sekali. Nah Endu itu nggak bisa kena panas sebenarnya gitu. Jadi tadi tuh sebenarnya anteng, cuman mungkin karena pakai baju dan panas, gerah, jadi agak rewel di pertengahan tadi gitu. Tapi so far dia pinter lah. Pak, berarti sebagai seperti modelan ada percaya dengan pawang hujan gitu juga ya kayak. Aku sih yang penting nggak hujan deh, percaya nggak percaya ya udahlah ya gitu. Ternyata emang ketahan tadi. Dan baru hujannya sekarang ya. Baru hujannya setelah acara selesai. Nah, banyak banget yang ketemu Endu, fansnya banyak banget. Iya, Masih aduh, kecil masih luar puji biasa Tuhan ya. banget, puji Tuhan, alhamdulillah ya, banyak yang sayang sama Endu, aku seneng banget. Happy banget Pak. Bisa dibilang ini kan bayinya bayi FYP ya? Bisa Bayi dibilang? FYP. Iya, jadi apa aja jadi selalu FYP gitu. Kamu ngeliatnya gimana sih? Banyak banget, kayak dari kalangan ibu-ibu lah, Iya. dari kalangan anak muda juga banyak yang suka. Iya, kalangan ibu-ibu itu banyak banget ya. Kayak kemarin kan aku habis live maraton. Itu banyak banget ibu-ibu yang baru pertama kali nonton maraton ikut gabung nonton gitu. Dan Endu menduduki urutan nomor 1 sedunia bintang tamu penonton terbanyak. Dan Itu pertama kali juga. itu pertama kali juga viewers terbanyak maraton juga. Berapa Pak? 862 ya kalau nggak salah. 862.000. Sedunia kayak Rika. Jadi kalau ada ininya kan ada urutannya gitu kan. Waktu yang Endu itu dia urutan pertama sedunia ya. Nyangka nggak sih Kak bakal se ini Enggak lah, nggak nyangka lah. Kan ya kalian juga tau lah awalannya gimana ya. Maksudnya naik turunnya kisah aku sama Endu kan enggak semanis seperti ini gitu. Ada proses yang pahitnya juga. Tapi dengan adanya Endu seperti apa sih perubahan kayak sendiri Kak? Oh banyak dong, banyak banget. Aku sekarang ternyata aku bisa diam tenang di rumah ya. Nggak nyangka juga sebenarnya.
bawaannya pengen pulang lagi kerja bawaannya pengen pulang. Kalau dulu kan kerja terus ya gitulah ya. Nah, tadi kita lihat di live marathon ya, Kak Brevi tuh kayak menghayati banget, bener-bener tuh kayak menatap Andrew tuh dalam banget perkataan. Iya, jadi aku undang Brevi dan keluarganya juga. Aku bikinin mereka baju yang serupa dengan aku, dengan Andy juga dan keluarga aku. Aku pengen mereka juga masih jadi bagian Endu gitu. Dan ya kalau misalnya ditanya kenapa nggak ada Brevi di panggung, kan maksudnya kan harusnya suami istri gitu kan. Ya nggak apa-apa, yang penting kehadiran mereka itu udah berarti banget buat aku gitu. Kalau masalah tatapan aku belum tahu tuh, aku belum nonton, nanti aku coba nonton ya. Tatapannya gimana emang? Di dalam aja Dalam? gitu, iya. Penuh arti Tapi kayaknya. ada kemungkinan buat balik nggak sih? Kan ada dibilang apa Kayak Endu tuh deket banget sama Kak Febri. Iya ya, gimana Mirip ya, lagi. gimana dong, aku juga nggak tahu nih. Tapi seneng nggak Kak ngeliat kedekatan antara balikan nggak sih sama Brevi? Aku serahin semuanya sama Tuhan deh pokoknya. Sekarang fokusnya ke Endu dulu, yang penting hubungan aku sama Brevi masih baik-baik aja, apalagi dengan keluarganya juga masih baik-baik aja. Endu nggak kehilangan kasih sayang dari dari Brevi juga gitu. Jadi ya udahlah, segala sesuatu jangan dipaksain banget lah. Yang penting kasih sayangnya masih erat, itu kan yang paling penting kan. Tapi kalau dari keluarga masing-masing apakah ada dorongan juga ke arah sono? Kayaknya lebih sama-sama wise aja sih, gimana anaknya aja. Kak, yang penting nggak berantem. Sedikit dong Kak, mohon maaf sebelumnya apa mungkin dari ayah dari si Endo udah dikasih kabar Aduh, aku soalnya? nggak mau jawab yang itu. Yang lain? Kemarin maraton bukan cuma Andrew yang viral gitu loh, ada juga Flora gitu kan sebagai sahabat. Aduh, yang itu juga aku nggak mau jawab lagi. Bagi sampai komen tuh, bikin postingan sekolah SMA tuh satu bareng ya kan? Kakak yang bikin postingan awalnya. Aku sih sebenarnya awalnya itu kan sebenarnya lucu-lucuan aja ya, lucu-lucuan sosmed aja ya. Cuman mungkin ada yang bawa ke serius. Nah, ketika udah dibawa ke serius kan jadi mungkin ada yang nggak nyaman juga kan. Ya mungkin udah mulai kayaknya makin kemana makin jauh gitu. Takutnya haters-hatersnya ini malah jadi ngambil kesempatan ini untuk jadi pembulian gitu. Yang tadinya lucu, yang fun, kayak Puji, Rachel aja gitu, mereka ya kayak lucu gitu. Cuma makin kesini kayaknya makin too much, itu yang sebenarnya bikin risih gitu. Jadi makanya udahan deh guys, jangan pura-pura pun deh, udah braver aja braver. Berarti Brevi Arika nih fixnya ya. Braver aja ya, cinta damai sama gitu. Kan selain Puji juga temennya Kak Erika juga lagi viral di Siapa? Rachel. Rachel? Apa lagi dia? Yang kemarin bilang pas katanya rumahnya mau dijual. Parah loh, mana kamera? Jual-jual rumah temen gua lu ya. Aku nggak tahu sih, aku baru diceritain sama Rachel, karena Rachel sebenarnya aku udah tahu ceritanya udah lama. Rachel tuh termasuk orang yang memendam semuanya. Jadi ketika dia udah habis kesabarannya, menurut aku juga ini udah fatal ya, udah keterlaluan lah. Maksudnya ada orang di dalam rumah itu, which is keluarganya Rachel yang harus dilindungi. Itu kan jatuhnya kayak teror gitu, jadi nggak nyaman. Menurut aku Rachel wajar kok marah gitu, dia melindungi keluarganya kok gitu. Sabar. Sabar. Kita juga temen Kak Erika gitu, gimana mungkin ada pesan nggak? Iya, kalau pesen saya sih, kalau ada apa-apa cerita ya, cerita sini, kita cari solusinya bareng-bareng gitu. Oh berarti suka mendem ya Kak, baru cerita Siapa? ya Kak. Yang Nono, Ya. yang lakinya yang bunanya lah. Kalau Buna mendam, dia mendam karena kan dia harus memikirkan banyak pihak kan supaya tetap bagus namanya, tetap terlihat ya gitu dah. Kak Erika, Ya wajar lah, kan namanya juga sahabat, curhat, sedih mungkin, cuma pas itu aku kan lagi ngurusin ini ya, jadi ya saling menguatkan kali. Tapi kira-kira benar sendiri kan sama-sama mau juga single factor juga, gimana mungkin Kak Erika? Oh, kalau aku masih banyak belajar lah dari Buna, jauh banget. Aku masih banyak belajar, aku kan masih ibu-ibu baru ya, gitu, masih banyak belajar. Nah, Rachel yang salah satu orang yang bisa bantu aku untuk menjadi ibu yang kuat lah, ibu yang berjuang. Harus. Berantem mah pasti, yang namanya berteman pasti berantem. Cuman nggak yang gimana, sehari selesai.
Kalau tadi lanjutin yang soal mendem Kak, mendem cerita. Berarti kalau ibaratnya dia udah cerita ke kakak berarti udah kayak udah muak banget ya bisa dibilang ya. Kalau Rachel muak, dia langsung itu tuh broadcast channel ya di IG-nya udah nggak pakai nanya-nanya lagi, udah dia curhatnya di situ, udah nggak pakai ke aku. Karena kalau dia curhat aku cuma bilang sabar, sabar. Mungkin dia muak dengan kata-kata sabar itu ya udah curhat di broadcast channel. KR di sisi lain nih kan tadi banyak fans juga, mohon maaf balik ke Endu, kan ada yang mendukung Endu, ada yang mungkin jutek kata Kontra, mungkin julid kontra. kontra apa Pro Endu. kontra. Mungkin dirimu sendiri ada nggak sih niatan untuk melaporkan yang julid dengan Endu atau gimana? Enggak sih, aku mewajarkan banget kalau sampai detik ini selain banyak yang suka dan dukung Endu, pasti ada juga yang nggak suka. Aku nggak bisa maksa mereka untuk suka sama Endu gitu. Jadi ini dengan segala cerita aku dengan Endu ini kan ada pro dan kontra dan ada resiko yang harus aku terima gitu. Jadi ya caranya tinggal nggak ngeladenin aja sih. Apapun masalahnya, kayak kemarin kan sempat ada yang rame-rame juga. Aku nggak bisa bikin klarifikasi apa-apa ya, itu ya risiko yang harus aku ambil. Aku lebih ke bersyukur aja kalau misalnya lebih banyak yang sayang sama Endu, aku syukurin bagian itunya aja. Kalau yang nggak suka sama Endu ya mudah-mudahan nanti bisa suka gitu. Kak yang di maraton pertama kan Endu itu kakak cerita nih soal Endu, kalau Endu tuh udah disiapin ATM-nya sendiri untuk dari kecil sampai gede nanti itu emang kakak udah nyiapin gitu. Udah. Endu udah punya rekening sendiri. Sekarang kan ada beberapa brand yang mungkin nawarin kerjaan sama Endu gitu. Bahkan kayak Fuji atau Rachel ada kerjaan pengen ada Endunya, itu aku juga bolehin. Itu semua masuk ke rekeningnya Endu, aku nggak ganggu. Dan Endu kan sekarang udah ada bisnis sendiri tuh. Endu bikin brand sendiri, brand baju. Apa namanya? Endu namanya, Endu Official. Nah itu semuanya awalnya gara-gara gara-gara banyak fans yang pengen pakai baju yang ada gambar Endunya. Terus aku kepikiran, ayo udah deh dijualin aja buat orang-orang yang pengen gitu, yang pengen beli boleh. Semua masuknya ke rekening Endu. Berarti udah kecil-kecil udah jadi CEO ya Kak? Udah jadi, ya puji Tuhan. Enggak lah, nggak juga. Ada, ya puji Tuhan. Puji Tuhan, alhamdulillah kalau misalnya disebut itu. Tapi banyak lah, selain kita juga pasti banyak yang FYP juga. Udah aman? Nah, itu udah bisa apa aja? Endu udah bisa berdiri, merangkaknya udah lancar banget. Sekarang dia lagi aktif banget, lompat-lompat, berdiri sama lompat-lompat gitu. Udah ngoceh-ngoceh. Terus Endu abis main film kemarin, nanti nonton ya. Lucu banget, dia pinter banget. Film Landasan judulnya. Itu akan tayang nanti bulan Agustus ya kalau nggak salah, filmnya Bayu Skak. Itu di situ Endu main film pertama kali dan pinter banget. Nggak rewel Kak? Enggak. Aku juga main tapi beda karakter aja gitu. Pertimbangannya apa, Hilal? Kenapa deh Andrew main film gitu? Jadi artis. Karena bakat ya kali, aku melihat dia enjoy, dia ditaruh di sini nih tadi mungkin dia juga nyaman-nyaman aja dengan kamera, nggak rewel. Jadi ya selagi dianya nyaman-nyaman aja nggak ada masalah. Berarti pengen Andrew jadi artis juga nggak? Boleh, Endu jadi apa aja boleh selagi dia nyaman, nggak keganggu. Kayaknya dia happy, dia extrovert sih kalau ketemu orang-orang. Berarti kayak mamanya ya? Iya kayaknya lebih extrovert dia sih nanti. Udah aman? Oke. Thank you Kak. Papanya Andrew diundang. Nah, males. Nambah lagi. Lagi deh. Oke, thank you Kak.